Adat pesan syarak, syarak pesan di kitabullah. Bentuk pertama adalah surau tarikat, dan itu menjadi basis pengembangan Islam melalui tarikat. Harta warisan pusaka tinggi di Minang, tidak tahu siapa pemiliknya. Kalau kawin sesuku itu banyak anaknya bodoh-bodoh. Adapun orang Sumando itu datangnya dari suku lain. The Minangkabau in series. Assalamualaikum sahabat, bagaimana kabar kamu hari ini? Kami doakan semoga selalu dalam rahmat dan karunia Allah ya. Sahabat, ini adalah episode khusus dari The Minangkabau Series di channel Sahabat Berbagi. Mengingat kebudayaan Minangkabau yang unik dan akan menjadi hal yang selalu menarik untuk dikaji. Karena Minangkabau adalah sebuah kebudayaan yang penuh dengan kelembutan bahasa dan syarat dengan istilah dan peribahasa yang mengandung nilai filosofinya. Dan pada episode kali ini kita akan mengkaji tentang makna dari adat menurun dan agama mendaki di Minangkabau. Karena itu, ini adalah saatnya siapkan konsentrasi kamu dan besarkan volume videonya buat nyimak Sahabat Berbagi. Yuk, kita lanjut. Ditinjau dari segi geografis dan filosofisnya, istilah adat menurun agama mendaki di Minangkabau memiliki dua makna yang berbeda. Yang pertama dari segi geografis. Dahulunya, sebagian besar daerah pesisir pantai di Minangkabau adalah daerah rawa-rawa yang masih terendam air. Sehingga pada masa perpindahan nenek moyang orang Minangkabau dari daratan Cina lebih dahulu menduduki daerah pegunungan atau dataran tinggi yang disebut dengan Darek di Minangkabau, yang kemudian terus menyebar ke daerah daratan rendah. Dan perpindahan ini terjadi seiring mengeringnya daerah rawa-rawa, baik mengering secara alami maupun melalui penimbunan oleh masyarakat. Laporan khusus tentang mengeringnya rawa-rawa ini memang belum ada dari para ahli ilmu. Namun fakta yang membuktikan beberapa tempat yang tadinya rawa-rawa kini telah menjadi pemukiman warga. Nah, beranjak dari keadaan inilah, yaitu menyebarnya nenek moyang orang Minangkabau dari daerah Darek yang notabene adalah dataran tinggi menuju daerah pesisir yang notabene adalah dataran rendah. Itu artinya mereka turun dari ketinggian ke daerah daratan rendah. Sementara pada saat itu masyarakat Minangkabau sudah memiliki adat dan budaya. Lalu budaya itu dibawa ikut serta ke tempat pemukiman barunya. Maka dari sinilah dikenal dengan istilah adat menurun. Lain dengan agama. Agama Islam pertama kali masuk ke daerah Ulakan Pariaman di daerah pesisir barat Minangkabau, yang kemudian terus menyebar hingga ke daerah pedalaman Minangkabau yang berada di daerah dataran tinggi. Maka jadilah istilah agama mendaki, yaitu penyebaran agama naik dari daratan rendah menuju daratan tinggi. Kemudian dari segi filosofinya, adat menurun agama mendaki memiliki makna yang terkait dengan eksistensi dari adat dan agama itu sendiri. Posisi adat bisa turun dalam menghadapi pergolakan massa, sehingga sebagian dari aturan adat ada yang terhapus seiring perubahan tempat dan perjalanan waktu. Lalu, merujuk kepada filsafat adat Minangkabau, adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, maka posisi adat juga bisa turun apabila adat tersebut menyelisihi hukum-hukum agama. Namun, posisi agama akan tetap bertahan dalam segala keadaan, dimanapun dan kapanpun. Posisinya selalu ditempatkan di atas permasalahan dunia, termasuk hukum adat. Adat akan tunduk kepada peraturan agama. Dan hal inilah yang menghadirkan istilah adat menurun, agama mendaki. Namun sayangnya, semboyan-semboyan adat Minangkabau ini belum terrealisasi dengan sepenuhnya. Karena pada kenyataannya, masyarakat di Minangkabau, nilai-nilai adatnya masih saja lebih tinggi dari nilai-nilai agama itu sendiri. Lalu, apakah masih pantas kita dikatakan sebagai orang Minangkabau yang memiliki semboyan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah? Bagaimana menurut pendapat sahabat? Apa ada tambahan? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Jazakumullahu khairan.